Shalom, selamat malam, selamat berjumpa kembali di kebaktian Rabu malam PTMC Keramat Pulo. Puji syukur kepada Tuhan, kita panjatkan walaupun masih di tengah situasi pandemik, kita masih diizinkan untuk dapat bersama-sama menyaksikan akan kebaktian ini. Sebelum memulai kebaktian ini, kita sama-sama berdoa dalam hati masing-masing untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam hati kita masing-masing. Baik, untuk memulai kebaktian kita sama-sama bernyanyi dari lagu Sion edisi lama halaman 124, Janganlah Tawar Hatimu. Untuk melayangkan doa buka, kita mengundang Bapak Doni Siombing untuk berdoa. Kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu. Terima kasih atas berkat penyertaan-Mu hingga saat ini. Walau dalam suasana pandemik, kami masih dapat mendengarkan firman Tuhan, mengikuti perbaktian Rabu malam permintaan doa. Biarlah Engkau curahkan Roh Kudus-Mu kepada masing-masing kami, agar kami boleh mengerti akan firman yang disampaikan. Kiranya Engkau juga memberkati Pendeta Paul Emerson Jai dalam menyampaikan firman-Nya. Biarlah apa yang disampaikan datangnya daripada-Mu saja. Biarlah nama-Mu dipuji dan dimuliakan oleh-Nya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau akan mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat malam buat kita semua. Kita puji Tuhan, setengah minggu kita sudah diberkati, dan pada saat ini kita akan mempelajari firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan makanan rohani bagi kita.
Kita berdoa sejenak. Bapa di surga, kami rindu mendengarkan suara Tuhan. Biarlah firman-Mu yang dibentangkan kepada kami pada saat ini boleh menembus hati batu dan melembutkan hati yang keras, serta menjadi penghiburan bagi yang berduka dan terlebih kekuatan bagi yang lemah. Kami mau datang kepadamu, terimalah kami sebagaimana kami ada. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita patut bersyukur karena begitu baik Tuhan kita. Dia tambahkan hari-hari kita, tentu hari-hari yang penuh dengan perjuangan. Dan pada saat ini saya mau membagikan pekabaran firman Tuhan yang menjadi pengalaman Yesus di atas dunia ini. Hanya Yesuslah menjadi satu teladan panutan dalam hidup kita dan juga menjadi penghiburan sekaligus di dalam menghadapi hari-hari yang tidak menentu. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kerinduan segala zaman adalah ingin bertemu dengan Tuhan. Dan sekarang kita mau melihat sosok itu yang kita mau jumpai. Apa yang menjadi pelajaran bagi kita pada malam hari ini, mari kita ikuti bersama-sama. Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang ke-15. Yohanes 13 ayat yang ke-15. Apakah firman Tuhan kepada kita? Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku telah memberikan satu teladan kepadamu, supaya juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sekali lagi, sebab aku telah memberikan satu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepada kamu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita ini adalah pengikut Yesus. Pada waktu Yesus ada di dunia ini, dia dikelilingi oleh banyak peraturan. Semenjak kecil sekali, anak-anak orang Yahudi umumnya sudah dikelilingi dengan tuntutan rabi-rabi. Berbagai peraturan yang keras sudah ditentukan untuk setiap kegiatan. Hingga soal-soal kehidupan yang terkecil sekalipun, di bawah asuhan guru-guru di rumah ibadah, orang-orang muda ini diajar tentang peraturan yang tidak terkira banyaknya, yang diharap mereka taati sebagai orang Israel yang beribadah. Jadi dari kecil mereka sudah dicekokin dengan banyak peraturan dan beban-beban. Tetapi Yesus tidak memusingkan dirinya dalam soal-soal ini. Sejak dari kecil dia sudah terbiasa bebas dari segala hukum rabi-rabi. Semua tulisan perjanjian lama dipelajarinya dan perkataan demikianlah firman Tuhan selalu ada di dalam bibirnya. Saudara-saudaraku yang kasih, manusia mulai jauh dari firman Allah. Mereka meninggikan teori demi teori rekaan mereka sendiri. Dengan memelihara upacara-upacara tradisi yang tidak mengandung manfaat. Acara perbaktian hanya berupa upacara agama yang diulang-ulang belaka. Segala kebenaran yang harusnya diajarkan sekarang tersembunyi dari orang-orang yang datang berbakti. Jadi pada waktu Yesus ada di dunia ini di masa kecilnya, di sekelilingnya itu sudah terjadi satu kemerosotan yang besar tentang ibadah. Yesus justru diajak oleh mereka untuk menerima ajaran para rabi. Karena Yesus mereka lihat lemah lembut, para ahli Taurat dan tua-tua ini menyangka bahwa Yesus mudah terpengaruh oleh ajaran mereka. Namun saudaraku, pada waktu mereka membujuk dia supaya menerima baik segala adat istiadat serta tradisi yang diwariskan turun-temurun, apa yang dilakukan oleh Yesus? Ia meminta wewenang mereka dalam Alkitab. Wah, luar biasa saudara. Ini harusnya menjadi satu kekuatan bagi kita juga sekarang yang hidup di zaman sekarang ini. Apalagi orang muda kami, anak-anak kami. Belajar dari Yesus. Sekalipun para rabi berusaha untuk mengajak dia
mengikuti akan ajaran tradisi mereka, tapi Yesus selalu berkata, demikianlah firman Tuhan. Dan apa yang menjadi tantangan saudara? Ini tidak mudah. Yesus sekarang dikecam dan dirintangi oleh rabi-rabi, bahkan saudara-saudaranya. Rabi-rabi menuntut kewajiban mereka untuk menjelaskan Alkitab, dan Yesus yang harus menerima tafsiran mereka. Meskipun para rabi itu bahwa tahu tidak ada wewenang yang dapat diperoleh dalam Alkitab untuk tradisi mereka, tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka paksa Yesus untuk menerima. Mereka marah kepada Yesus oleh karena Yesus berani melawan perkataan mereka. Saudara-saudaranya pun, anak-anak Yusuf sekarang mulai memihak kepada rabi-rabi. Mereka bersikeras mengatakan bahwa tradisi-tradisi mesti ditaati, seakan-akan hal itu adalah tuntutan Allah. Jadi tidak mudah, saudara. Saya datang dari latar belakang suku yang agak jauh dari kota. Dan saya rasakan bagaimana ikatan tradisi. Bahkan belakangan ini saya menonton satu film yang dibuat oleh suku saya sendiri untuk memberikan satu saran kepada orang-orang tua sekarang ini agar tradisi ataupun adat istiadat itu dirubah sedemikian rupa untuk bisa membangun orang-orang dari suku kami ini tidak terpuruk. Waktu saya tonton itu, saya bersyukur sama Tuhan. Oleh karena selama 10 tahun saya dalam pelayanan di suku kami sendiri, saya mengadakan perubahan demi perubahan di dalam gereja, dan itu dengan sangat sulit. Oleh karena kelilingi oleh tradisi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bahkan mereka menganggap bahwa ajaran manusia itu jadinya lebih tinggi daripada ajaran Alkitab dari firman Tuhan. Mereka membayar persepuluhan dari selasih, dari adas manis, dari jintan, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, kata Yesus. Wah, ini menusuk bagi para rabi pada saat itu. Saudaraku yang kasih, akhirnya mereka menegur Yesus karena menempatkan dirinya sendiri di atas guru-guru mereka. Mereka menegur Yesus karena menempatkan dirinya di atas para imam. Mereka sangat tersinggung oleh ketajaman otak Yesus di dalam membedakan antara yang salah dan yang benar. Saudara-saudara, memang tidak mudah bagi Yesus pada waktu hidup di atas dunia ini. Mulai dari lahirnya sudah dalam penderitaan, di masa muda dikelilingi oleh kecaman. Tapi dengarkan saudara, Yesus mengasihi saudara-saudaranya dan memperlakukan mereka itu dengan kebaikan hati sekalipun mereka menyakiti dia. Luar biasa. Kalau mereka berbicara kasar kepada orang miskin dan hina, justru Yesus mencari orang-orang yang malang ini untuk memberikan kepada mereka kekuatan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di satu sisi dia ditekan, dia dikecam, tetapi pada waktu orang lain dikecam, dia sendiri datang untuk memberikan kekuatan dan penghiburan. Luar biasa. Yesus datang untuk menghancurkan tembok pemisah. Kaum Farisi oleh peraturan mereka yang keras itu, agama dipagari dengan tembok pemisah yang tinggi-tinggi. Tetapi Yesus dalam pergaulan dengan manusia, ia tidak bertanya, apa agamamu? Dia tidak bertanya, kamu dari gereja mana? Tidak. Tetapi ia menggunakan kuasanya untuk kepentingan semua orang yang memerlukan pertolongan. Jadi kita belajar kepada Yesus pada saat ini, saudara. Yesus tidak pernah mencari-cari tahu, oh ini dari mana ini dari mana, tidak. Pada waktu dia mau berbuat kebaikan, dia berbuat kebajikan, dia menunjukkan belas kasihan, Yesus merobohkan tembok yang memisahkan manusia itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan,
Yesus tidak memisahkan diri, tetapi justru dia dengan tekun bekerja untuk manusia. Dan bagi Yesus, agama kitab suci tidak bergantung kepada penyiksaan tubuh dengan berbagai peraturan. Dan baginya agama bukanlah mementingkan diri, tetapi mengasihi. Itu sebabnya keteladanan Tuhan Yesus perlu buat kita pada saat ini. Pada saat Yesus bekerja untuk meringankan setiap penderitaan yang dilihatnya, dan bila mana dia memiliki sedikit uang untuk diamalkan, acap kali dia tidak makan untuk memberikan uangnya membantu orang yang berkekurangan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini adalah keteladanan Yesus Kristus yang harus menjadi kehidupan kita saat ini. Sejak kecil, sejak muda, Yesus sudah mengasingkan uangnya. Bahkan dia rela tidak makan untuk dapat menolong orang lain yang berkekurangan. Kepada orang yang berkekurangan, ia suka memberikan secangkir air sejuk. Sementara ia meringankan penderitaan mereka, segala kebenaran diajarkannya. Dan semua dihubungkan dengan perbuatan rahmatnya, sehingga terukir di ingatan mereka tentang dia dan pelayanannya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang kita torehkan di dalam pikiran orang tentang kita, tentang gereja? Sekali lagi, saudara-saudara, apa yang kita tuliskan, kita lukiskan tentang kita, tentang gereja ini kepada dunia? Ingat kepada Yesus. Perbuatannya selalu terukir, tertulis di dalam hati setiap orang yang bertemu dengan dia. Karena dia terus terbuka, mengalir seperti air. Keteladanan Tuhan Yesus, pada saat dia dihadapkan dengan penggodaan, dia mempunyai satu jawaban, ada tertulis. Ia jarang mengecam sesuatu dengan memperlakukan salah dari saudara-saudaranya. Tetapi dia tetap dengan rendah hati dan sabar untuk menyampaikan kabar baik kepada mereka. Dia tidak mau berbantah untuk mempertahankan haknya. Saudara, ini pelajaran penting buat kita. Ya. Di dalam pelayanan saya sebagai gembala, ya, saya tanamkan ini setelah saya baca dari awal ini. Jangan biasakan dirimu berbantah, saudara. Jangan biasakan dirimu untuk berdebat, tidak ada artinya. Berargumen tidak ada artinya. Yesus, dia tidak mau berbantah sekalipun untuk mempertahankan haknya. Itulah yang menjadi hal yang penting dalam hidup kita. Bahkan apa dikatakan? Kerap kali Yesus dituduh sebagai pengecut karena dia tidak mau bergabung dengan mereka dalam suatu perbuatan terlarang. Tetapi jawab Yesus ialah, ada tertulis, takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Ayub 28 ayat 28. Jadi ini penting bagi kita sekarang ini, apalagi orang-orang muda saat ini, saudaraku. Untuk menghadapi pencobaan-pencobaan, kita harus seperti Yesus, berani mengatakan, ada tertulis. Jangan takut. Untuk itulah kita dapat menang. Yesus dalam pekerjaannya yang berat, dia tidak bersumut-sumut. Dia melakukan dengan hati yang tulus. Ia hidup di atas segala kesulitan. Ia tidak membalas dendam apabila ia diperlakukan dengan kasar. Melainkan apa dikatakan di sini, Yesus menanggung perlakuan yang tidak senonoh itu dengan sabar. Saudaraku, inilah keteladanan yang luar biasa yang kita perlu pelajari saat ini di dalam Yesus. Tidak ada artinya membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan apa dikatakan di sini, setiap kali ada kesempatan terluang bagi Yesus, dia apakah pergi di ladang, di lembah yang hijau, di lereng gunung, atau di bawah pohonan yang rindang daunnya, dia langsung mengadakan hubungan dengan Allah. Bahkan sering pagi-pagi buta, Yesus pergi di satu tempat yang sunyi.
Di sana dia merenung, menyelidiki Alkitab, serta berdoa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, banyak keteladanan yang baik yang harusnya kita dapatkan dari Yesus. Dan setelah dia pulang ke rumah, ini orang muda yang mendengarkan pelajaran ini, bagi orang tua yang punya anak, tolong sampaikan ini. Pada waktu Yesus pulang dari berdoa, merenung, mengasingkan diri, dia pulang ke rumah melakukan kewajibannya, memberikan satu teladan di dalam melakukan pekerjaan dengan sabar. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kehidupan Yesus Kristus ditandai dengan kehormatan dan kasih kepada ibunya secara manusia. Maria menyaksikan dengan duka segala penderitaan yang didatangkan kepadanya pada waktu ia masih kanak-kanak dan anak muda. Yesus berjalan di tengah-tengah lingkungan yang menakutkan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kejahatan bukan hanya sekarang, tapi di zaman Yesus kejahatan sudah banyak. Apa dikatakan dalam keadaan tidak berdosa dan tidak bercela. Yesus berjalan di antara orang-orang yang kurang pikir, yang kasar, yang tidak sopan. Dia berjalan di antara pemungut cukai yang curang, anak-anak yang sesat, yang nekat, orang-orang Samaria yang najis, serdadu-serdadu kafir, bahkan petani-petani kasar, dan orang banyak dengan berbagai keadaan. Tapi ingat saudaraku, di tengah-tengah kejahatan itu, Yesus mengucapkan sepatah kata belas kasihan di sini, sepatah kata belas kasihan di sana. Bila mana ia melihat orang yang penat, namun terpaksa memikul beban-beban yang berat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus di dalam perjuangan yang besar pada saat itu, dia bisa bebas dari cobaan dan godaan. Ada yang tidak sabar akan sikapnya, yang karena dia sangat berhati-hati, dan menyebutkan dia adalah seorang yang picik dan sempit, berpandangan sempit. Tetapi Yesus berkata, ada tertulis, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Mazmur 119 ayat 9 dan 11. Inilah senjata Yesus di atas dunia ini, sehingga dia bisa selamat di tengah-tengah perangkap yang begitu besar, begitu jahat di atas dunia ini. Apabila ditanya mengapa ia tidak mengikuti senda gurau anak-anak muda Nazaret, kita dengar bagaimana seorang nabi katakan, apakah ada sesuatu yang baik di Nazaret? Ya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, justru atas petunjuk peringatan Tuhan, dia bergembira, ya, dia merenungkan titah-titahnya, dan dia bergemar dalam ketetapan-ketetapan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus mencabut segala kesia-siaan dari kehidupan. Dia tidak mau membuang-buang waktunya dengan sifat manusia yang jahat. Apa yang dilakukan oleh Yesus, inilah menjadi perenungan bagi kita pada saat ini. Yesus tidak pernah menganggap seorang pun tidak berharga, melainkan berusaha membubuhkan penawar yang menyelamatkan kepada setiap jiwa. Dalam kelompok manusia manapun ia berada, Yesus selalu menyampaikan satu pelajaran yang selaras dengan waktu dan keadaan. Kerap sekali Yesus bertemu dengan orang yang hanyut di bawah kendali setan, dan yang tidak berkuasa melepaskan diri dari jerat setan. Dan kepada mereka inilah Yesus datang mengucapkan perkataan belas kasihan yang paling lemah lembut. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada saat kita melihat orang yang jahat, orang yang susah, oleh karena akibat perbuatan mereka, mereka ini sebenarnya membutuhkan
nasihat, dan perhatian yang lemah lembut. Yesus meneguhkan semangat orang-orang ini supaya tabah, serta memberikan kepada mereka jaminan bahwa mereka pasti menang. Oleh karena apa? Malaikat-malaikat Tuhan berpihak di mereka dan memberi kepada mereka kemenangan. Dan Yesus tidak pernah mengkhianati segala rahasia mereka sampaikan ke telinganya yang menaruh simpati. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus itu menjaga rahasia apapun yang disampaikan kepadanya. Ini keteladanan yang baik yang kita dapatkan dari Dia. Dan saudara-saudaraku, di dalam perjuangan Yesus di atas dunia ini, Dia tetap berbuat kebajikan. Ya. Dari mulutnya keluar kasih, ya. Daripadanya kepada orang-orang yang sakit keluar kesembuhan. Demikianlah dengan cara yang tiada mencolok, Ia bekerja bagi orang dari sejak masa kecilnya. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bila mana kita sudah mendengarkan tadi, ada banyak keteladanan yang patut kita miliki, yang kita pelajari dari Yesus. Apa yang kita harus lakukan sekarang? Kecuali meneladaninya. Marilah kita mengikuti langkahnya. Kita ini orang Kristen, artinya orang yang mengikut Kristus. Berarti kalau Yesus seperti tadi mengasihi, peduli, tidak melawan, dalam arti saudaraku, ya, dia tidak mau berdebat dengan kebodohan-kebodohan, tapi berusaha memberikan pengertian dan pemahaman. Biarlah itu juga menjadi bagian kita. Orang-orang muda, Yesus menang pada zamannya. Oleh karena Dia bergantung kepada Bapa, bergantung kepada Allah, kita juga sekarang ini boleh menang. Karena Yesus sendiri sudah diberikan kuasa di bumi dan di sorga. Dan Dia yang berjanji, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Sekiranya kita menyadari akan firman ini, memahaminya dan menerimanya, saya percaya kemenangan yang datang dari Tuhan akan menjadi bagian kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Inilah doa dan harapan saya, supaya kita mengikuti keteladanan Yesus. Saudaraku, saat inilah saat yang baik untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Bila mana ada doa-doa khusus yang saudara mau sampaikan nanti, pada saat kita berdoa, saya akan memberikan kesempatan. Seperti firman Tuhan yang barusan saja kita dengar, Yesus peduli dan rindu untuk menolong saudara dan saya. Sampaikan kepadanya, karena Allah akan menyediakannya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bagi yang bisa bertelut, mari bertelut. Bagi yang lain yang tidak bisa, mari kita dengan sikap hormat di hadapan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, kami menyadari siapa kami. Kami adalah debu tanah yang Kau telah berikan nafas hidup. Bahkan sudah jatuh terperangkap dalam dunia yang penuh dosa ini. Itu sebabnya saat ini kami datang kepadamu, karena Engkaulah Allah kami. Kami mau menyampaikan pujian kami. Dengarkanlah kiranya puji-pujian kami. Bapa yang penuh kasih, kami juga menyadari bahwa kami ini manusia yang berdosa. Banyak kekurangan kami, bahkan kekhilafan kami, baik yang nyata ataupun yang tersembunyi, sengaja atau tidak. Itu sebabnya saat ini kami mau datang kepadamu, menyampaikan segala kekurangan dan salah kami. Kiranya Engkau senangkan telingamu sekaligus mengampuni kami.
saat ini kami datang kepada Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah Allah yang menyediakan. Engkau Allah yang menjadi solusi bagi kami, batu perlindungan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini. Engkau berkati rumah tangga, lepas rumah tangga. Demikian juga suami, istri, anak-anak di tengah-tengah keluarga. Berkati mereka di dalam pekerjaan, berkati mereka di dalam usaha, terlebih di dalam segala keperluan sehari-hari. Engkaulah yang mencukupkan, ya Bapa. Kami berdoa untuk gereja-Mu, ya Bapa, di dalam pelayanan, sekalipun dibatasi oleh karena situasi peraturan untuk menjaga diri oleh karena wabah yang sedang melanda dunia ini. Engkau ajari kami agar kami tetap boleh melayani sesama kami, melayani orang lain, dan melayani pekerjaan Tuhan. Kami berdoa untuk program gereja, apapun yang sudah direncanakan dari awal tahun, kami boleh lakukan dan kami boleh capai bersama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk negara kami yang sedang dilanda oleh musibah ini. Engkau yang bekerja dengan hikmat surgawi, Engkau karuniakan kepada pimpinan pemerintahan kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Demikian juga kepada masyarakat untuk memberikan hati yang mau bekerja sama dengan pemerintah, agar semua yang sudah dicanangkan boleh dijalankan, dan ini membawa sukacita dan kebaikan bagi kami sebagai rakyat Indonesia. Kami juga berdoa untuk semua tenaga medis maupun yang ikut sebagai tim di dalam memberikan pelayanan kepada orang-orang yang sakit, terlebih yang terkena wabah. Engkau kuatkan mereka, Engkau hibur mereka, Engkau berikan kesehatan dan hikmat dari surga. Demikian bagi semua yang sakit, Engkau kiranya berikan kesembuhan. Bagi mereka yang sedang berduka, Engkaulah penghiburan, agar kami tetap setia di dalam Tuhan menantikan kedatangan-Mu. Kami berdoa juga bagi saudara kami yang sedang belajar firman Tuhan. Urapi mereka dengan kuasa-Mu, agar mereka mempunyai kerinduan terus yang berkecamuk di dalam hati pikiran mereka untuk menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Saat ini, ya Bapa, bila mana anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada saat yang sedang ikut berdoa bersama-sama dengan kami, ada banyak mungkin yang terselip di hati mereka yang ingin mereka sampaikan. Saatnya sendengkan kiranya telinga-Mu. Kami bersyukur, ya Bapa, karena kami boleh mengadakan ibadah pada saat ini. Terima kasih atas firman Tuhan yang Engkau telah sampaikan bagi kami melalui keteladanan Yesus Kristus. Di dalam hidupnya yang penuh dengan perjuangan, tantangan, kecaman, tetapi dia boleh hidup damai, melayani dengan sukacita dan penuh belas kasihan. Ajari kami, ya Bapa, agar kami boleh meneladani kehidupan Yesus di dalam hidup kami di atas dunia ini, agar kami boleh menjadi berkat bagi orang lain dan tidak menutup diri di dalam melakukan yang terbaik bagi sesama kami. Kami berterima kasih oleh karena Tuhan sudah memberikan kepada kami tambahan waktu, walaupun di masa-masa yang sulit ini kami masih dapat memuji memuliakan nama-Mu.
Saat ini anak-anak-Mu ya Tuhan, datang untuk bersyukur kepadamu. Senangkan kiranya telingamu. Terpujilah Engkau ya Bapa atas segala doa-doa kami. Kami percaya bahwa Tuhan menjawab dan memberi lebih dari apa yang kami pikirkan, karena Engkau adalah Allah kami yang sempurna. Terima kasih atas semua permohonan ini. Biarlah menjadi beban yang haram di hadapan-Mu dan menjadi berkat bagi kami. Karena kami mohon di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Untuk menyambut pekabaran kita sama-sama bernyanyi dari lagu Sion edisi lama halaman 125, apakah jangkarmu akan tahan? Kita sama-sama berdoa. Tuhanlah Bapa kami di surga, dikuduskan nama Bapa, puji syukur kami panjatkan kepada Bapa, dan kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu dalam kebaktian Rabu malam ini yang dibawakan oleh hamba-Mu Pendeta Zai. Biarlah itu boleh berkenan dalam hati kami masing-masing, dan kiranya boleh menjadi berkat bagi kami, dan kami dapat aplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, sehingga nama dapat dimuliakan. Tuhan, masih dalam situasi pandemi ini, kami serahkan semua dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya Kau jaga kami selalu, lindungi kami selalu, jauhkan dari segala sakit penyakit, wabah, atau apapun itu, agar kiranya kami boleh tetap sehat, kami boleh tetap beraktivitas, memuji dan melayani Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, ampuni dosa kami untuk banyak, dan kami berdoa. Amin. Baik, kebaktian kita telah selesai. Terima kasih bagi saudara yang telah menyaksikan akan kebaktian ini, dan sampai jumpa di kebaktian hari Sabat mendatang. Sampai jumpa.